itu di tahun 2050 meningkat menjadi 25,3% dari total jumlah penduduk. Lansia memiliki lebih banyak masalah kesehatan dibandingkan dengan dewasa muda lainnya. Karena sebenarnya lansia itu jarang untuk mengalami masalah atau kondisi-kondisi akut, tapi yang sering dialami itu masalah yang terus berulang dan juga mengganggu. Nah, masalah-masalah tersebut itu contohnya seperti berkurangnya kondisi cairan di lambung atau saliva atau aktivitas peristaltik, yang semua masalah itu tuh dapat disebabkan karena penurunan fungsi saluran pencernaan pada lansia. Jadi seiring bertambahnya usia lansia itu dapat menurunkan fungsi saluran pencernaan yang dapat memperlambat penyerapan obat dan meningkatkan iritasi gastrointestinal akibat obat. Nah, dari efek samping tersebut adanya faktor utama yang menjadi penyebab itu efek samping dalam penggunaan obat pada lansia. Kita singkat menjadi renal PDC. Yang pertama yaitu ada reduced renal function atau penurunan fungsi ginjal. Jadi seiring bertambahnya usia, fungsi ginjal lansia itu semakin menurun yang berhubungan sama sekresi lambung yang dia itu juga bergantung kepada sekresi obat, contohnya seperti metformin, insulin atau sulfonylurea. Lalu yang kedua ada enzim. Biomarkernya apa? Ketika melihat bahwa ginjal itu masalah tersebut, biomarker ceklatnya apa? Berkaitan dengan ginjal. Ayo lihat semuanya lihat Google ya. Padahal itu sudah selesai pada saat infeksi masalah PTM. Nanti yang pakai ginjal itu ya ada di Selanjutnya yaitu ada enzymatic change in the liver, yaitu metabolisme obat di hati yang dia itu menurun akibat karena adanya metabolisme obat yang disebabkan karena perubahan enzimatik yang ada di hati, sehingga dia itu gak bisa perubahan enzimatik di hati yang waktu kerja si obatnya itu menjadi lebih lama reaksinya. Lalu yang ketiga neurologic decline atau penurunan fungsi sistem saraf. Jadi karena penurunan fungsi sistem saraf ini bisa disebabkan bisa mengakibatkan hipoglikemia yang tanpa gejala. Lalu yang keempat yaitu altered adrenergic response atau respons sistem simpatis tubuh yang menurun. Jadi karena respons simpatis tubuh yang menurun, efektivitas obatnya juga ikut menurun, terutama pada sistem adrenergik. Lalu yang selanjutnya ada lack of uniformity in decline, yaitu penurunan sistem organ tubuh yang ada di manusia. Dia itu nggak bisa dilakukan secara individu, tapi jadi harusnya itu dianjurkan untuk dosisnya itu nggak bisa dosis yang dianjurkan itu harus individu gitu, jangan berdasarkan dengan usia. Jadi setiap orang tuh pasti punya dosisnya sesuai masing-masing, jangan berdasarkan usia. Misalkan 60 tahun disamaratain semuanya itu nggak bisa, jadi harus sesuai kondisi lansia itu tersebut. Lalu ada pharmacodynamic sensitivity. Jadi semakin bertambahnya usia, lansia itu dapat meningkatkan sensitivitasnya terhadap obat. Contohnya misalkan dia bisa hipotensi padahal tadinya itu antihipertensi, atau bisa jadi dia mengalami penurunan tergantung dengan mekanisme obatnya itu sendiri. Lalu ada declining cognitive and physical function, yaitu penurunan fungsi kognitif seperti demensia atau pikun, terus gangguan penglihatan atau penyakit artritis yang itu tuh dapat menyebabkan
gitu ya. Kalian langsung kasih udah garam ya. Lihat obat yang udah diberikan apa. Kalau sudah diberi bukan saja hanya amlodipin ya, tapi dikasih furosemid, nah, sudah tidak perlu diberikan pencacaran. Makanya ketika kalian bekerja nanti panduan dietnya masih berdarah, harapannya kalian bisa edukasi di tempat kalian bekerja gitu ya, bahwa pasien hipertensi sekarang itu akan lebih baik menggunakan DAS diet bukan diet mendadak. Efek sampingnya dari konsumsi protein ini bisa terjadi pankreatitis, diare, sembelit, mual dan muntah, iritasi oral dan juga lambung. Lalu obat yang kedua yaitu hidroklorotiasin. Nah, hidroklorotiasin ini dia mencegah tubuh untuk menyerap garam lebih banyak dengan cara dia menghambat resorpsi natrium di tubulus contortus distal di ginjal. Efek sampingnya itu penyakit kuning di kulit dan mata, muntah, sembelit, nyeri hebat, serta gangguan elektrolit seperti hipokalemia atau rendahnya kalium yang dapat menyebabkan gangguan pergerakan usus dan juga lambung, dan juga hipokalsemium yaitu kalsium yang rendah yang dapat menyebabkan konstipasi. Lalu fungsi yang kedua adalah ACE inhibitor atau angiotensin converting enzyme inhibitor. Nah, dia itu menghambat enzim pengubah angiotensin. Nama obatnya yang pertama captopril. Nah, captopril ini bisa digunakan untuk obat hipertensi dan juga penyakit jantung. Cara kerjanya dia itu mengurangi zat kimia yang ada di pembuluh darah, sehingga itu awalnya pembuluh darahnya menyempit. Nah, karena ada si captopril ini dia mengurangi zat kimia yang ada di situ, sehingga pembuluh darahnya atau saluran darahnya itu menjadi lebih lancar dan jantung dapat memompa darah menjadi lebih efisien. Efek sampingnya kehilangan nafsu makan, mual, angioedema usus yang muncul sebagai nyeri perut dengan atau tanpa mual dan muntah, dan juga hiperkalemia atau tingginya kalium. Lalu yang kedua obatnya adalah lisinopril. Nah, ini juga sama ya kayak captopril, yaitu dia mengurangi zat kimia yang ada di pembuluh darah sehingga aliran darahnya itu menjadi lebih lancar dan juga jantung dapat memompa darah menjadi lebih efektif. Efek sampingnya sakit perut parah, mual, kehilangan nafsu makan, sakit perut sisi kanan atas, dan juga penyakit kuning di mata atau kulit. Nah, selanjutnya ini ada penyakit hipertensi juga, fungsinya sebagai kalsium channel blocker atau penghalang saluran kalsium. Yang pertama ada amlodipin. Amlodipin ini untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Nah, dia cara mekanisme kerjanya itu merelaksasi pembuluh darah. Jadi karena dia merelaksasi pembuluh darah, aliran darahnya itu menjadi lebih lancar, dan jantungnya itu nggak memompa darah menjadi lebih keras gitu. Jadi diringankan oleh si amlodipin ini. Efek sampingnya itu sakit perut, mual, dan juga konstipasi. Nah, amlodipin ini selain untuk hipertensi bisa juga untuk penyakit yang yaitu pembuluh darahnya menyempit seperti nyeri dada. Lalu yang kedua ada nifedipin. Nah, nifedipin ini juga sama ya kayak amlodipin. Cara kerjanya yaitu dia merelaksasi pembuluh darah sehingga si jantung itu dapat memompa darah menjadi nggak terlalu keras gitu, jadi lebih efektif. Efek sampingnya mual, nyeri perut bagian atas, penyakit kuning di kulit dan mata, serta nyeri urut hati. Lalu penyakit yang selanjutnya ada radang sendi, fungsinya sebagai pereda nyeri. Nama obatnya yang pertama ada ibuprofen atau IMS, yaitu antiinflamasi non steroid. Nah, ibuprofen ini sebagai anti peradangan, pereda nyeri atau analgesik, penurun demam atau antipiretik, sama anti peradangan atau anti inflamasi. Nah, cara kerja dari ibuprofen ini yaitu dia menghambat enzim siklooksigenase atau COX tipe 1 dan juga 2 yang dapat menyebabkan berkurangnya produksi prostaglandin dan juga tromboxan atau senyawa yang dia itu berhubungan sama pembekuan darah. Nah, efek sampingnya yaitu mual, muntah, nyeri perut, gangguan pencernaan, demam lambung, dan juga tingkat perdarahan lambung. Nah, biasanya ibuprofen ini bisa pelarut di dalam zat pelarut, contohnya seperti etanol, metanol, terus aseton, dan juga kloroform. Lalu yang kedua ada morfin atau opioid. Nah, morfin atau opioid ini cara kerjanya dia menghambat sekresi asam lambung. Jadi kalau misalnya asam lambungnya mau naik itu dihambat gitu sama si morfin, dan dia juga memperlambat pergerakan makanan dari lambung ke usus. Untuk efek sampingnya ablasis, sumbatan usus, hingga risiko kematian. Ini juga bisa menyebabkan mual dan juga muntah. Baik, selanjutnya lansia yang mengalami radang sendi itu
berbagai jenis peradangan seperti contohnya asma atau peradangan pada mata atau telinga dan lain-lain. Nah, tapi dia ini dapat menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan bagian atas, yaitu dari mulut, kerongkongan, lambung, lalu ke usus 12 jari. Kemudian lansia yang mengalami penyakit diabetes itu biasanya mengonsumsi obat dari jenis golongan anti diabetes. Seperti nama obatnya ini contohnya adalah metformin dan juga glibenclamide. Nah, metformin ini bekerja dengan cara menurunkan kadar gula darah dengan cara mempengaruhi reseptor serotonin tipe 3. Namun dia juga dapat menyebabkan efek samping seperti rasa lembab di mulut, diare, mual muntah, hilang nafsu makan, dan juga perut kembung. Sedangkan glibenclamide ini dia ini bekerja dengan cara merangsang sel beta di pankreas sehingga menghasilkan insulin yang lebih banyak. Nah, karena menghasilkan insulin yang lebih banyak, lalu dia ini menjadi adanya kejadian rendahnya gula darah. Nah, rendahnya gula darah ini dapat menyebabkan efek samping seperti hipoglikemia, kenaikan berat badan, sembelit, pusing, mual muntah, gemetar, ruam kulit, dan juga kadar insulin yang terlalu tinggi. Selanjutnya, lansia yang mengalami penyakit jantung itu dapat mengonsumsi obat dari jenis golongan antikoagulan, contohnya itu seperti warfarin dan apisaban. Nah, warfarin dan apisaban ini bekerja dengan cara menghambat pembekuan darah atau agregasi trombosit. Nah, agregasi trombosit ini artinya apabila trombosit yang ada di aliran darah itu menempel satu sama lain dan sehingga menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Kemudian apisaban ini bekerja dengan cara pembekuan darah itu, namun dia ini memiliki efek samping terjadinya perdarahan saluran cerna. Lalu juga ada muntah darah atau muntah seperti aposkopi dan juga perdarahan di rektum. Kemudian lansia yang mengalami penyakit jantung juga dapat mengkonsumsi obat dari golongan antiplatelet seperti aspirin dan clopidogrel. Nah, aspirin dan clopidogrel ini bekerja dengan cara mengurangi pelindung mukosa lambung sehingga meningkatkan risiko terjadinya lupus. Lupus itu artinya adanya luka terbuka di saluran pencernaan. Kemudian selanjutnya, lansia yang mengalami penyakit jantung juga dapat mengkonsumsi obat dari golongan beta blocker seperti metoprolol
menyebabkan lansia menghindari makanan yang kering dan keras, sehingga ketersediaan makanan itu terbatas. Lalu yang kedua itu ada beberapa obat yang dapat meningkatkan kenaikan BB. Nah, obat ini tuh ada pada obat terapi antipsikotik. Nama obatnya itu olanzapine dan risperidon. Nah, obat ini dilaporkan dapat menaikkan berat badan lansia hingga 10 sampai 15 kg. Dikarenakan pada mengonsumsi obat ini tuh lansia mengalami kenaikan nafsu makan. Lalu selanjutnya itu beberapa obat memiliki aroma dan rasa yang pahit dan tidak sedap, terutama pada lansia yang mengalami gangguan pengecapan. Lalu perlunya pemantauan status gizi dan interaksi obat makanan penting pada saat pertama kali memulai pengobatan. Lalu next. Nah, di sini kita dapat menangani dan mencegah efek samping dari obat tersebut. Yang pertama itu ada strategi namanya rekonsiliasi obat, yaitu proses mengidentifikasi seluruh obat yang dikonsumsi oleh pasien. Nah, ada 5 langkah. Yang pertama itu ada membuat daftar obat yang sedang dikonsumsi saat ini. Yang kedua itu membuat daftar obat yang akan diresepkan. Yang ketiga itu membandingkan kedua obat tersebut. Yang keempat itu menentukan keputusan hasil dari kedua obat tersebut. Lalu yang kelima, melaporkan kepada pasien dan pengasuhnya terkait obat yang terbaru. Next. Lalu untuk strategi yang kedua itu namanya evaluasi regimen obat. Evaluasi ini dilakukan secara berkala agar mendapat hasil perubahan terapi. Bagi yang belum tahu, regimen obat ini tuh dosis, rute, frekuensi dan juga durasi yang ditentukan oleh farmakokinetik obat, yaitu seberapa lama obat yang ada dalam tubuh, lalu seberapa tinggi konsentrasi obat setelah pemberian. Nah, di sini juga ada 5 langkah, ada 6 langkah. Yang pertama itu tinjau terapi obat yang sedang berlangsung. Yang kedua, hindari obat yang tidak perlu diperlukan lagi. Yang ketiga, identifikasi kemungkinan obat yang mengalami identifikasi kemungkinan obat yang membahayakan dan tidak baik untuk pasien. Lalu yang keempat itu pertimbangkan penerapan pendekatan non farmakologis. Yang kelima itu ganti dengan alternatif